Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Mari kita lanjut pembelajaran kita pada materi fikih. Kalau pada LKS bisa dibuka halaman 46, yaitu tentang keutamaan hari Jumat. Hari Jumat itu sangat utama sekali ya. Jadi hari Jumat itu disebut juga dengan Sayyidul Ayyam. Saya ulangi, hari Jumat itu disebut juga dengan Sayyidul Ayyam, yang artinya bapaknya para hari ya. Jadi hari itu ada dalam satu minggu itu ada 7 hari lah. Dari ketujuh hari itu ada satu hari yang paling mulia, yaitu adalah hari Jumat. Dengan sangat mulianya hari Jumat tersebut, maka hari Jumat itu disebut juga dengan Sayyidul Ayyam. Saya ulang lagi, Sayyidul Ayyam. Bukan ayam yang kokok-kokok betok, bukan. Tapi itu adalah istilah julukan pada hari Jumat. Pada soal apabila besok ujian, apakah arti dari Sayyidul Ayyam? Jadi jawabnya adalah bapaknya para hari. Atau kalau pertanyaannya dibalik, hari Jumat disebut juga dengan Sayyidul Ayyam. Nah, berikut adalah beberapa keutamaan pada hari Jumat. Yang pertama, hari Jumat itu adalah hari yang paling utama, sebagaimana pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhulil jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Rawahu Muslim. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan. Jadi Nabi Adam itu dulu diciptakan pada hari Jumat menurut hadis ini. Pada hari ini juga Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga. Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga juga pada hari Jumat. Dan pada hari ini pula ia dikeluarkan dari surga karena Adam telah melakukan kesalahan, yaitu memakan buah kuldi. Maka Nabi Adam itu juga dikeluarkan dari surga pada hari Jumat. Dan tidaklah kiamat akan terjadi kecuali pada hari ini. Dan besok hari kiamat itu juga akan terjadi pada hari Jumat. Tapi nggak tahu Jumat kapan, bisa Jumat besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Yang jelas harinya adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat, saya ulangi, adalah hari yang paling utama, disebut juga dengan Sayyidul Ayyam. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah hari raya bagi kaum muslimin. Kenapa disebut hari raya? Karena ketika hari Jumat, itu maksudnya hari raya kecil ya. Pada hari Jumat itu masyarakat yang beragama Islam, yang laki-laki itu wajib menunaikan sholat Jumat. Jadi hari kemenangan itu pahalanya juga dilipat gandakan. Berikutnya yang ketiga, keutamaan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada hari Jumat itu kalau kita berdoa itu lebih tingkat dikabulkannya lebih tinggi daripada hari-hari yang lain, terutama bagi kaum laki-laki atau laki-laki yang sudah wajib untuk sholat Jumat. Jadi waktu yang paling mustajab untuk berdoa itu ketika kalian sholat Jumat. Waktu yang paling mustajab yaitu di antara dua khutbah. Jadi kalau kalian waktu sholat Jumat itu khutbah pertama, terus si khotib atau tukang khutbahnya itu duduk, terus ada yang bunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu nanti si khotibnya akan berdiri lagi. Lah, sebelum berdiri itu loh, itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Berdoa sesingkat-singkat mungkin, mintalah doa yang paling kalian anggap utama. Meminta apa? Itu insya Allah nanti akan terkabul. Berikutnya yang keempat adalah diampuni dosa-dosanya. Maksudnya dosa-dosa diampuni itu apabila si peminta maaf itu benar-benar melakukan tobat nasuha. Artinya tobat nasuha itu adalah tobat yang sungguh-sungguh.
Jadi itu adalah keutamaan pada hari Jumat. Ada 4. Yang pertama, hari yang paling utama. Yang kedua, hari raya bagi kaum muslimin. Yang ketiga, waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Sekarang hikmah pelaksanaan sholat Jumat. Hikmah pelaksanaan sholat Jumat itu banyak sekali. Tapi di sini cuma disebutkan beberapa. Yang pertama, hikmahnya adalah simbol persatuan sesama umat Islam. Jadi umat Islam bersatu semuanya pada hari Jumat menuju ke masjid masing-masing. Beda dengan sholat jamaah 5 waktu. Zuhur kadang yang jamaah cuma 5 baris 5 orang. Maghrib nanti cuma 1 baris paling depan. Tapi kalau sholat Jumat satu masjid itu full. Itu adalah simbol persatuan. Yang kedua hikmahnya itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan sesama antar umat manusia, baik itu kaya, miskin, anak-anak, orang tua. Yang penting pada hari Jumat itu orang yang beragama Islam, khususnya laki-laki, itu tidak ada perbedaannya. Semua ketika sholat Jumat, kepalanya semua berada di bawah. Bersujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang ketiga adalah sebagai syiar Islam, di mana pada hari Jumat itu, maksudnya syiar Islam itu banyak di masjid waktu khutbah itu mengajak kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya menyeru untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, nilai-nilai dalam sholat Jumat dan sholat Idain. Jadi digabung ya kemarin, ini kan materinya antara sholat Jumat dan sholat Idain. Yaitu nilai-nilai yang terkandung atau nilai-nilai dalam sholat Jumat dan sholat Idain, baik hari raya maupun hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang pertama, mendidik kesatuan dan persatuan umat, yaitu tadi berkumpul di masjid bersatu, tidak ada yang pecah, mendidik kesatuan. Yang kedua, mendidik disiplin waktu. Jadi hari Jumat itu disiplin waktu. Ketika jam 12 dilaksanakan sholat Jumat, kok kalian dadak telat, ora bakal dinteni, tidak bakal ditunggu. Harus disiplin, jam sekian harus dilaksanakan. Kok ada 5 orang belum datang, ditunggu sih? Tidak mungkin. Pokoknya sudah mulai pasti sholat Jumat dilaksanakan. Yang ketiga, mendidik untuk tertib. Jadi tertib aturan. Jam sekian dilaksanakan, membentuk shaf, harus turut maksudnya nurut itu membentuk shaf itu, terus ketika khotib melaksanakan khutbahnya kalian harus diam mendengarkan, harus tertib, gak oleh sakarepe dhewe mlumpuk ning sore beduk ngomong ngobrol, yo sapa sing kene ngobrol, itu tidak boleh, harus mendidik, harus tertib. Yang keempat, mendidik persamaan hak, maksudnya haknya itu sama. Baik yang tua, yang muda, yang anaknya 5, yang sudah mbah-mbah, itu haknya sama semuanya di hadapan Allah. Semuanya sholatnya sujud kepada Allah. Anak-anak saja yang belum mengerti ketika si khotib khutbah kalian malah ngobrol di bawahnya beduk, itu nggak boleh. Mulai dari sekarang ubah, ketika khutbah Jumat kalian harus diam mendengarkan. Yang kelima terakhir adalah mendidik hidup sehat. Jadi untuk kenapa mendidik hidup sehat? Karena ketika mau berangkat sholat Jumat itu disunahkan yang pertama harus membersihkan diri. Mulai dari mandi, memotong kuku, keramas, gosok gigi, memakai baju yang bersih. Itu adalah mendidik untuk hidup sehat. Apalagi di musim seperti ini, banyak virus, kita dituntut untuk setiap kali untuk cuci tangan. Nah, makanya Islam mengajarkan untuk hidup sehat. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah lambang sebagian daripada iman. Kalian iman tidak? Kalau kalian iman harus mengusahakan hidup sehat. Mungkin pelajaran materi fikih cukup di sini dulu ya. Nggak usah panjang-panjang karena ini kelasnya adalah kelas online. Yang penting kalian tetap harus semangat dalam berbicara. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.